pokok materi selanjutnya yaitu banyaknya fungsi atau pemetaan. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa fungsi itu sama dengan kata lainnya pemetaan. Artinya dari fungsi itu adalah pemetaan. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, ini materi yang ketiga. Tadi pengertian fungsi, menyatakan fungsi, dan sekarang kita masuk ke submateri yang baru ini, yaitu banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi. Kita lanjut. Menentukan banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Contoh, langsung Bapak buat contoh ya. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A, anggotanya 1 dan 2, ke himpunan B, anggotanya A dan B. Jadi kalau kita nyatakan dia seperti ini dia. Jadi kita gambarkan dulu dia, yaitu himpunan A dan himpunan B. Ingat bahwa kemungkinan yang pertama itu ini anggota dari himpunan A 1, 2, anggota himpunan B A dan B. Jadi kalau kita hubungkan dia, maka kemungkinan yang pertama itu 1 itu berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B. Ini pertama. Lalu yang kedua, 1 ini berpasangan dengan B, lalu 2 berpasangan dengan A. Ini kemungkinan kedua. Lalu kemungkinan ketiga, 1 ini berpasangan dengan A, lalu 2 ini juga berpasangan dengan A. Maka ini kemungkinan ketiga. Lalu yang keempat, 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan B juga. Maka ini kemungkinan keempat. Maka anak-anak kami silakan perhatikan apakah ada kemungkinan lain selain yang keempat ini atau tidak. Ya, tidak ada ya. Maka himpunan A ini dengan himpunan B ini mungkin terjadi dalam 4 kemungkinan. Sekali lagi, himpunan A ke himpunan B ini banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi adalah ada 4 kemungkinan. Sekali lagi, ada 4 kemungkinan. Kita lanjut. Contoh yang kedua, biar anak kami makin mengerti. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3, ke himpunan B, anggotanya A dan B. Ya, ini dia. Maka ada 8 kemungkinan yang mungkin terjadi jika himpunan A ini ke himpunan B. Ada 8 kemungkinan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anak kami silakan perhatikan. Nanti kalau ada kemungkinan yang lain, silakan dikasih tahu. Kita lanjut. Kesimpulan dari 2 contoh di atas adalah yang pertama, banyaknya pemetaan dari A 1 dan 2 ke B, A dan B ada 4. Tadi ada 4 ya. Banyaknya pemetaan dari A yang anggotanya 1, 2, 3 ke B yang anggotanya A dan B adalah ada 8. Maka bisa kita simpulkan bahwa banyaknya pemetaan dari A ke B adalah rumusnya adalah B pangkat A. Sekali lagi, banyaknya pemetaan dari A ke B adalah B pangkat A. Ini jangan terbalik ya. Dari A ke B, maka rumusnya B pangkat A, di mana A ini banyaknya anggota himpunan A
dan yang B ini banyaknya anggota himpunan B. Coba perhatikan. Ini di A, ini banyaknya itu anggotanya 2. Di B juga 2. Kalau kita gunakan rumus ini, maka 2 banyak anggota di sini 2 pangkat 2, maka sama dengan 4. Coba kita buat yang kedua. Di sini himpunan A memiliki banyak anggota, yaitu 3. Di sini ada 2, maka kemungkinannya tadi pas kita cari adalah 8. Coba kita buat ya. Kalau ini dikali 2 kali 2 memang dapat di sini 4. Tapi kalau di sini 3 kali 2 6, tidak sesuai. Maka kalau kita gunakan rumus ini, maka 2 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 8. Jadi itu rumus untuk menyatakan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Kita lanjut ya, contoh soal biar anak kami makin mengerti. Kita bahas contoh soal ini. Perhatikan ya. Banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A, anggotanya 89, ke B, yang anggotanya 246 adalah. Rumusnya tadi adalah B pangkat A, di mana A ini anggota dari himpunan domainnya, lalu B ini adalah banyak anggota dari himpunan daerah kawannya atau kodomainnya. Maka di sini banyak anggotanya 2, di sini banyak anggotanya 3. Maka kalau kita buat banyak fungsi A ke B adalah B pangkat A, berarti 3 pangkat 2, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Pas ya. Contoh kedua, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari M yang anggotanya 8911 ke N 2468 adalah. Lihat dulu, banyak anggota himpunan M nya ada 3, yang N banyak anggotanya ada 4, maka banyak fungsi M ke N adalah N, ingat N pangkat M. Jadi anak-anak kami jangan berpatokan pada B pangkat A, jadi tergantung himpunannya. Kalau himpunannya M dan N, maka ini rumusnya N pangkat M, N pangkat M. Sudah ya? Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64 kemungkinan. Jadi gitu ya. Jadi anak-anak kami jangan berpatokan pada B pangkat A. Jadi nanti kalau ada X, Y, maka anak-anak kami nanti bertanya-tanya, kenapa bukan B pangkat A? Maka kalau ada X dan Y, maka rumus mencari banyak fungsinya yaitu dari sini Y pangkat X. Sudah ya? Kita lanjut. Notasi fungsi dan nilai fungsi. Jadi ini materi kita yang keempat, submateri kita yang keempat, notasi fungsi dan nilai fungsi. Ya, ini dia. Notasi dan rumus fungsi. Kita bahas terlebih dahulu. Notasi dan rumus fungsi. Contoh notasi fungsi. F X ini notasinya tanda panah ke sebelah kanan 3X tambah 5. Ini biasanya simbol fungsi itu disimbolkan dia atau dimisalkan dia F dan penulisannya selalu miring ya.
maka dibaca dia fungsi f memetakan x ke 3x tambah 5. Ini cara membacanya. Sekali lagi, fungsi f memetakan, ingat bahwa fungsi itu adalah pemetaan, memetakan x ke 3x tambah 5. Ini artinya yang dinotasi ini sama dengan kalau kita buat di dalam rumus fungsi dia. Nah, ini yang sering digunakan ini. Maka fx sama dengan 3x tambah 5. Maka cara membacanya sama dengan ini. Maka rumus fungsinya fx sama dengan 3x tambah 5. Sudah? Agar anak kami lebih mengerti, kita bahas contohnya. Tuliskan rumus fungsi dari notasi fungsi berikut. Ini notasinya. Yang pertama itu fx ini. Maka fungsinya fx sama dengan 4x dikurang 3. F buka kurung x tutup kurung sama dengan 4x kurang 3. Sama juga berikutnya ini. Hx sama dengan 5x tambah 1. Gx sama dengan 1 dikurang 3x. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x. Jadi begitulah notasi dan rumus fungsi. Ini masih mudah. Kita lanjut. Sekarang nilai fungsi. Jadi kita akan menentukan nilai dari suatu fungsi. Contoh, jika f, sekali lagi, jika fungsi f memetakan x ke 4x dikurang 3, maka ini dalam bentuk notasi fungsi, maka tentukan yang pertama rumus fungsinya, yang kedua atau bagian B nilai fungsi untuk x sama dengan 7. Jadi di sini x-nya sudah diketahui, dan C-nya range dari jika domain sama dengan 2, 4, 6. Sudah? Kita jawab. Ya, ini masih bingung. Ini jawabannya. Yang pertama, jadi dari notasi ini, dari soal ini, kita buat dia ke dalam rumus fungsi. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 4x dikurang 3. Sekali lagi, fx sama dengan 4x dikurang 3. Itu rumus fungsinya. Nilai fungsi untuk x sama dengan 7. X sama dengan 7 berarti ini rumus fungsinya kita gunakan ini. Maka sudah diketahui x-nya 7, maka kita ganti. Yang nilai x ini semua 7, di sini juga 7. Maka f 7 sama dengan 4 dikali 7, karena nilai x-nya 7 kurang 3. Maka nilai fungsi dari x sama dengan 7 adalah 25. 4 dikali 7 dikurang 3. Sudah? Maka 25. Maka nilai fungsi untuk x sama dengan 7 sama dengan 25. Jadi begitu caranya ya. Lalu yang kedua, range. Jika domain 2, 4, 6. Langkah yang pertama, domain itu sama dengan daerah asal. Maka x sama dengan 2, 4, 6. Ini artinya untuk x sama dengan 2, berapa hasilnya? Gitu ya. Untuk x sama dengan 4, berapa hasilnya? Untuk x sama dengan 6, berapa juga hasilnya?
Jadi untuk menentukan ini kita tentukan satu-satu. X sama dengan 2, X sama dengan 4, X sama dengan 6. Maka untuk F dengan nilai X sama dengan 2 sama dengan 4 dikali, sama dengan yang bagian B tadi, ganti nilai X nya sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan 5. Itu juga selanjutnya ganti nilai X nya jadi 4, maka 4 dikali X, ini kali X ganti 4 dikurang 3 sama dengan 13. Selanjutnya X sama dengan 6 sama dengan 4 dikali 6 dikurang 3 sama dengan 21. Maka range-nya adalah, lagi range-nya adalah 5. Ingat selalu menggunakan kurung kurawal. 5, 13 dan 21. 5, 13 dan 21. Begitu dia. Kita lanjut. Sekarang nilai fungsi yang contoh berikutnya. Jika fx sama dengan 5x tambah p dan untuk f sama dengan nilai x nya 3, nilainya sama dengan 19, maka tentukan bagian A nilai p nya, rumus fungsinya bayangan dari 8. Udah, kita coba cari ya. Jawab. Kita jawab di sini bagian A. Kita buat dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan 5x tambah p. Ini rumus fungsinya. Fx sama dengan 5x tambah p. Maka di sini sudah diketahui bahwa untuk f dengan nilai x sama dengan 3 itu sama dengan 19. Kita buat di sini sama dengan sama dengan 5 dikali 3, karena nilai x nya sama dengan 3, maka ganti di sini 5 kali 3 tambah p sama dengan 19. Dari mana 19? Dari sini. Nilainya sama dengan 19, maka 5 kali 3 15 tambah P 19. P sama dengan 19 kurang 15, maka nilai P nya sama dengan 4. Bagus. Sekarang bagian B, rumus fungsinya. Rumus fungsinya sama dengan fx sama dengan 5x tambah 4. Di sini tadi nilai P belum diketahui. Karena di sini sudah diketahui nilai P, maka ganti nilai P-nya sama dengan 4. Maka rumus fungsi di bagian B, fx sama dengan 5x tambah 4. Sudah? Bagian C, bayangan dari 8. Ini mengerjakan bayangan ini sama dengan cara mengerjakan yang pengerjaan sebelumnya tadi, di mana nilai x nya kita ganti sama dengan 8. Maka fx f8 sama dengan 5 dikali 8, di mana nilai x nya sama dengan 8 tambah 4. Maka 5 kali 8 40 tambah 4, yaitu 44. Maka bayangan dari 8 sama dengan 44. Jadi begitu caranya ya. Kita lanjut. Jenis fungsi. Ini materi berikutnya. Jenis fungsi. Seperti yang telah ditampilkan sebelumnya, pada suatu fungsi setiap anggota dari domain memiliki pasangan pada kodomain atau daerah
kawan. Maaf. Pasangan atau bayangan tersebut mungkin saja hanya berupa satu anggota dari kodomain, atau bahkan lebih. Bisa juga range dari fungsi merupakan kodomain itu sendiri. Semua anggota kodomain menjadi bayangan hasil relasi, atau hanya beberapa anggota kodomain yang merupakan bayangan hasil relasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Sudah, ini ada beberapa jenis fungsi. Ada yang pertama injektif, ada bukan injektif, ada surjektif, ada bukan surjektif, ada bijektif juga. Jadi anak-anak kami di materi jenis fungsi ini kita hanya sekilas saja, karena ini materi atau bahan pengayaan saja, nanti akan dibahas di SMA. Ya, jenis-jenis fungsinya ada injektif, ada surjektif, dan ada bijektif, ada 3. Selanjutnya, terima kasih. Jadi itu saja materi kita hari ini. Jika ada yang perlu kita bahas bersama, maka nanti silakan di komen di YouTube Pak Dermawan Halawa. Di situ sudah saya upload nanti video ini. Maka kalau ada yang belum dimengerti silahkan ditanyakan. Jadi Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan terima kasih, dan Bapak berharap anak-anak kami selalu semangat dalam belajar, tetap menjaga prokes, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat, karena anak-anak kami adalah anak-anak masa depan yang akan berbuat baik untuk negara ini. Terima kasih. Bapak salam kita semua, Bapak sapa kita semua dalam bahasa daerah kita, ya ahu. Terima kasih.